Isra Mi'raj, dimensi spiritual, ideologi, dan politik. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah tahun duka cita. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan paman beliau, Abu Thalib, dan istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau juga mendapat penolakan kasar dari penduduk Taif. Selain menjadi penyemangat kembali dakwah Nabi SAW, perjalanan Isra Mi'raj ini juga berisi berbagai pelajaran penting yang menunjukkan berbagai dimensi kemuliaan Islam. Dimensi spiritual. Para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan hanya ditempuh kurang dari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Nabi SAW juga dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang terdahulu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan sebagainya. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimami sholat para nabi dan rasul tersebut. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beragam siksaan terhadap para penghuni neraka. Beliau menyaksikan siksaan terhadap orang-orang yang rakus akan jabatan, siksaan terhadap para khotib atau penceramah yang menebar fitnah, siksaan terhadap para pezina, siksaan terhadap para pemakan riba, dan sebagainya. Selanjutnya beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat secara langsung kepada beliau. Seluruhnya adalah dimensi spiritual penguji keimanan kaum muslimin. Apakah jika kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang di luar jangkauan akal manusia berbeda dengan kebiasaan dan melawan budaya serta adat istiadat akan diterima ataukah ditolak? Kala itu ada yang kembali murtad karena merasa peristiwa ini di luar akal manusia. Mereka lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemukjizatan kepada Rasul-Nya. Karena itu, orang yang kokoh keimanannya malah semakin mantap, seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau kemudian digelari oleh Nabi SAW sebagai As-Siddiq yang membenarkan. Sudah seharusnya kita merenungi ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk menyempurnakan keimanan, termasuk dengan menerima syariah agama ini secara utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa saja yang kafir kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk mengamalkan seluruh syariah yang dituntut oleh iman berikut cabang-cabangnya, rukun-rukunnya, serta pilar-pilarnya. Ibnu Katsir, Tafsirul Quran Al-Azim, Juz 2, halaman 434.
Dimensi ideologis. Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada malam Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 2 bejana minuman berisi khamar dan susu. Beliau lalu meminum susu, bukan khamar. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Hudital fitrah atau asabatal fitrah, amma innaka law akhadtal khamar ghawat ummatuka." Engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah atau bertindak benar selaras dengan fitrah. Sungguh, andai engkau mengambil khamar, niscaya sesatlah umatmu. Peristiwa ini adalah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang lurus dan sesuai dengan fitrah manusia. Mulai dari akidah hingga ibadah, akhlak, muamalah, hingga politik dan kenegaraan. Seluruhnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan. Islam dengan seluruh syariahnya mustahil mendatangkan penderitaan bagi umat manusia. Jika Islam sudah sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, apakah pantas jika masih ada Muslim yang lebih percaya pada ajaran Montesquieu, Socrates, Adam Smith, Karl Marx, atau piagam PBB daripada Islam dengan seluruh ajaran dan syariahnya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50. Semua ideologi, sistem, dan ajaran selain Islam tentu bertentangan dengan maqasidus syariah. Menerapkan ideologi atau sistem selain Islam itu pasti akan merusak tatanan kehidupan umat manusia dan mendatangkan kehinaan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maksudnya berpaling dari Al-Qur'anul Karim, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Thaha ayat 124. Dimensi politik. Perjalanan Isra membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sejumlah tempat sebelum tiba di Al-Aqsa. Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Burak dan malaikat Jibril alaihi salam ke Yastrib, Madinah, untuk melaksanakan sholat di sana. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, "Atadri aina shallaita? Shallaita bitabibata wa ilaihal muhajar." Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di negeri yang baik. Kesanalah orang-orang hendaknya pergi berhijrah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Setelah itu, beliau juga diajak pergi ke Bukit Sinai dan melaksanakan sholat. Kemudian beliau tiba di Baitul Muqaddas. Peristiwa tersebut mengandung dimensi politik bagi dakwah Islam. Tidak lama setelah peristiwa Isra Mi'raj, berimanlah serombongan suku Aus dan Khazraj dari Yastrib atau Madinah. Mereka lalu berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Setahun kemudian, Yastrib telah siap menjadi tempat hijrah kaum muslimin dan berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Inilah negara Islam pertama di dunia. Di sana hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan secara sempurna. Negara Islam di Madinah sekaligus menjadi titik sentral dakwah yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Bukit Sinai di Mesir, lalu ke Yerusalem di Palestina dan seluruh negeri Syam. Adapun peristiwa para nabi dan para rasul bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat di Masjidil Aqsa adalah isyarat bahwa kepemimpinan umat manusia sudah diserahkan seutuhnya kepada beliau dan kaum muslimin. Tidak ada umat yang pantas memimpin dunia ini selain umat Islam. Tak ada pula ideologi yang layak memimpin dunia dan umat manusia melainkan Islam. Karena itu, apakah pantas jika kaum muslimin menundukkan diri pada kekuasaan pihak asing dan asing yang malah menjajah mereka? Pantaskah pula kaum muslim tunduk pada kekuasaan lembaga-lembaga internasional buatan asing seperti PBB, IMF, dan sebagainya?
Apalagi pada faktanya, semua lembaga internasional tersebut tidak berpihak kepada umat Islam, justru malah banyak merugikan kaum muslimin. PBB misalnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan agresi militer pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan yang menewaskan ratusan ribu warganya. PBB juga berdiam diri atas aksi genosida terhadap Muslim Palestina, Suriah, Rohingya, Uighur, dan sebagainya. Demikianlah, seharusnya Islam dan umatnya lah yang layak dan pantas memimpin dunia. Sebab Islam lebih dari sekedar agama spiritual atau akhlak belaka. Islam adalah ideologi paripurna yang juga mengatur politik dan kenegaraan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kelak kekuasaan Islam akan mengemban agama ini ke seluruh bagian dunia sehingga umat manusia berada dalam naungannya. Hal ini telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha zawalil ardo, au qala inna rabbi zawalil ardo, faraitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna mulka ummati sayabalugu ma zuwiyali minha. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendekatkan bumi ini untukku. Lalu aku melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang diperlihatkan kepadaku tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Akan tetapi kepemimpinan ini tidak mungkin terwujud melainkan dengan institusi khilafah Islamiyah yang memang telah diperintahkan oleh agama dan disepakati kewajibannya oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Kewajiban ini diantaranya ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada bab Sultah At-Tanfis Al-Ulya Al-Imamah. Bab ini merangkum pendapat para ulama dari berbagai mazhab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Menurut beliau, hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan khilafah, yaitu sebagian kecil kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun mayoritas ulama mazhab, bahkan seluruh ulama Aswaja, menyatakan wajib mendirikan khilafah. Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 6, halaman 663 sampai dengan 668. Wallahu a'lam bishawab.